Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Sehat kan? Nah, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk materi kali ini di bab terakhir atau bab 6, materinya tentang semangat dan komitmen kebangsaan. Untuk materi semangat dan komitmen kebangsaan ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas 7 dulu. Nah, di sini Bu Rais akan menjelaskan konsep pemikiran kalian tentang semangat dan komitmen kebangsaan supaya nanti dalam mengerjakan tugas kalian tidak mengalami kesulitan. Nah, silahkan disimak video berikut ini. Bangsa yang merdeka atau bangsa yang besar itu harus memiliki yang namanya nilai-nilai dan semangat komitmen kebangsaan. Apa itu yang dimaksud dengan semangat, komitmen, dan kebangsaan? Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian masing-masing dari semangat, komitmen, dan kebangsaan. Pengertian semangat dan komitmen kebangsaan. Nanti akan ada file Word-nya yang bisa kalian salin di buku catatan kalian masing-masing. Yang pertama, pengertian semangat. Apa itu semangat? Semangat adalah tekad atau motivasi untuk mencapai keinginan atau untuk mencapai cita-cita. Semangat yang dimaksud di sini adalah semangat para pendiri negara kita dalam mengubah negara terjajah menjadi negara yang merdeka. Itu maksud dari semangat. Kalau semangat yang dimiliki oleh pelajar atau siswa, terutama dalam hal belajar, kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru, kalian harus semangat untuk mengerjakan tepat waktu. Itu semangat yang dimiliki oleh pelajar. Untuk yang kedua, komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen adalah sikap yang ditandai karena memiliki sesuatu hal, atau bisa diartikan juga sebagai janji yang harus ditepati. Nah, contohnya kalau para pendiri negara itu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan kebangsaan. Kebangsaan artinya kesadaran yang dimiliki oleh warga negara karena persamaan nasib. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia berarti punya persamaan nasib, yaitu sama-sama sebagai negara terjajah. Oke, dari sini kita bisa simpulkan apa itu yang dimaksud dengan semangat dan komitmen kebangsaan. Jadi, semangat dan komitmen kebangsaan
adalah kesadaran atau kesetaraan warga negara terhadap bangsa dan negara. Ini kesimpulannya. Jadi pengertian dari semangat dan komitmen kebangsaan adalah kesadaran atau kesetaraan warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus setia apapun kondisi negara kita. Kalau ini sudah, sekarang ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan. Ini berarti yang B. Ciri-ciri orang yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan. Yang pertama, orang yang memiliki semangat kebangsaan itu punya ciri cinta terhadap tanah air. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, nasionalisme. Nah, rela berkorban ini bisa diartikan juga patriotisme. Untuk nasionalisme sendiri dibedakan menjadi dua. Ada nasionalisme dalam arti yang positif dan nasionalisme dalam arti yang negatif. Untuk nasionalisme yang arti positif itu yang harus kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, punya yang namanya jiwa solidaritas atau jiwa kesetiakawanan. Yang kelima, punya jiwa toleransi. Terus yang keenam, jiwa tanpa pamrih. Yang ketujuh, ciri yang terakhir, punya yang namanya jiwa kesatria atau jiwa kepahlawanan. Nah, ini ciri-ciri yang harus kalian miliki agar semangat dan komitmen kebangsaan dapat terwujud dengan baik. Kalau sudah, sekarang yang terakhir, yang C, siapa saja pendiri negara yang memiliki semangat, komitmen kebangsaan. Nah, pendiri negara salah satu contohnya adalah yang pertama, Insinyur Soekarno. Jiwa semangat komitmen kebangsaan apa yang bisa kalian teladani dari seorang Insinyur Soekarno? Yang pertama, Insinyur Soekarno itu punya semangat yang namanya cinta tanah air. Yang kedua, jiwa ideologis yang tinggi. Yang ketiga, nasionalisme, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
Yang keempat, punya jiwa patriotisme. Yang kelima, punya jiwa atau juang merdeka. Nah, ini ciri-ciri semangat dan komitmen kebangsaan dari Insinyur Soekarno yang bisa kalian teladani. Kemudian satu lagi contoh pendiri negara yang kedua ada Hatta. Muhammad Hatta itu merupakan wakil presiden pertama Indonesia. Beliau juga ikut terlibat dalam perumusan dasar negara sebagai sekretaris dalam Sumpah Pemuda. Apa jiwa semangat komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh Muhammad Hatta? Yang pertama, Muhammad Hatta itu punya jiwa ekonomi tinggi karena beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang kedua, punya semangat juang, yaitu sebagai pejuang hak asasi manusia. Yang ketiga, tentunya punya semangat cinta tanah air. Yang keempat, pasti Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno, karena ini presiden dan wakil presiden, pasti punya yang namanya sikap patriotisme, rela berkorban untuk negara. Dan yang terakhir, yang kelima, punya semangat nasionalisme. Jadi perbedaan semangat kebangsaan dan komitmen pendiri negara yang dimiliki oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, perbedaannya ada pada ini, jiwa ideologis yang dimiliki oleh Soekarno, karena Soekarno merupakan tokoh yang berhasil memberi nama dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian yang nomor 5. Sedangkan Muhammad Hatta perbedaannya ada di nomor 1 dan nomor 2. Ini beberapa contoh pendiri negara yang memiliki semangat komitmen kebangsaan. Masih ada banyak pendiri negara lain yang memiliki semangat komitmen kebangsaan. Tugas kalian nanti silahkan mencari nilai semangat dan komitmen pendiri negara selain Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tugasnya nanti bisa diakses di Google Classroom PPKN seperti biasa. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan penjelasan pada kalian agar tidak bingung dalam mengerjakan tugas-tugas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.